Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zuhriyah, NIM 12620521292 dari kelas PGMI 5D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis jurnal pembelajaran IPS MISD. Yang pertama adalah identitas jurnal. 1. Jurnal Analisis Materi Pokok Ilmu Pengetahuan Sosial MISD. Nama jurnal Ilmu Tarbiyah volume 2 nomor 4 halaman 147 sampai 163. Tahun terbit 2023. Nama penulis Septika Lailianti. Selanjutnya adalah abstrak jurnal. Jumlah paragraf 2 paragraf, halaman 1 halaman, ukuran spasi 1, uraian abstrak. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu pengetahuan yang mendalami tentang ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang disajikan secara ilmiah untuk memberi wawasan pemahaman kepada peserta didik tingkat dasar dan menengah. IPS adalah gabungan dari berbagai cabang ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar kenyataan yang ada dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. Tujuan IPS yaitu agar peserta didik mampu berpikir kritis, sikap, nilai, berkomunikasi, dan menambah wawasan pengetahuan sedini mungkin agar membentuk makhluk sosial. Analisis materi pokok IPS MISD dapat dijabarkan dari beberapa aspek, yaitu 1. Ruang lingkup materi pokok IPS MISD meliputi kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. 2. Karakteristik materi pokok IPS MISD meliputi karakteristik dilihat dari aspek tujuan dan juga aspek ruang lingkup materi serta pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, relevansi materi pokok IPS MISD meliputi struktur kurikulum, karakteristik perkembangan peserta didik, HOTS, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Literasi inovasi materi pokok IPS MISD meliputi pendekatan karakteristik, pendekatan multidisipliner, karakteristik pendekatan interdisipliner, karakteristik pendekatan transdisipliner. Yang kelima, kata kunci adalah materi pokok dan IPS MISD. Pendahuluan jurnal. Di dalam pendahuluan jurnal, penulis membahas mengenai sejarah IPS atau juga yang disebut dengan social studies. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan mengenai kapan IPS mulai masuk pada kurikulum sekolah di Indonesia. Lalu penulis juga menjelaskan pengertian IPS pada paragraf selanjutnya. Selain itu, penulis juga memberikan penjelasan mengenai tujuan pendidikan IPS menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Selanjutnya, sebagai penutup pendahuluan, penulis menguraikan tujuan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah tujuan jurnal. Pada jurnal ini, peneliti membahas mengenai analisis materi pokok IPS MISD dengan tujuan sebagian tertulis, yakni 1. Untuk mengetahui ruang lingkup materi pokok IPS MISD, 2. Untuk mengetahui karakteristik materi pokok IPS MISD, 3. Untuk mengetahui relevansi materi pokok IPS di MISD, dan yang terakhir untuk mengetahui inovasi materi pokok IPS MISD. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam jurnal ini adalah menggunakan studi pustaka atau library research. Studi pustaka merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam pengumpulan data yang peneliti lakukan, yakni dengan menelaah beberapa jurnal, buku, dan dokumentasi seperti sumber pembelajaran dari buku tematik siswa kurikulum 2013 revisi 2017 kelas 5. Selanjutnya adalah hasil dari pembahasan. Yang pertama, ruang lingkup materi pokok IPS MISD. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, ruang lingkup materi pokok IPS MISD diantaranya adalah manusia, tempat, lingkungan, waktu, keberlanjutan, perubahan, sistem sosial, budaya, perilaku ekonomi, dan kesejahteraan. Yang kedua, mengenai karakteristik materi pokok IPS MISD yang ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek tujuan. Pada dasarnya,
pada pendidikan IPS memiliki tugas untuk dapat membantu membentuk pribadi siswa yang sadar dan peduli terhadap situasi kondisi masyarakat. Said Hamid Hasan menerangkan bahwa tujuan ilmu-ilmu sosial ada 3 kategori, yakni mengembangkan kemampuan intelektual siswa, mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta mengembangkan kemampuan kepribadian. Yang kedua, karakteristik yang dilihat dari aspek ruang lingkup materi. Mata pelajaran IPS memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pendekatan lingkungan yang luas, lalu menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. 3. Berisi materi konsep nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. 4. Mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif dan sesuai dengan perkembangan anak. 5. Mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Yang ketiga, karakteristik yang dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Materi IPS dimulai sejak kurikulum 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif. Selain itu, juga sering menggunakan pendekatan yang bersifat praktik di masyarakat dan keluarga atau antar teman di sekolah. Aspek yang ditonjolkan dalam pendekatan ini adalah aspek perilaku dan sikap sosial serta nilai eksistensi peserta didik dalam menghadapi nilai kebersamaan. Lalu poin pembahasan selanjutnya adalah relevansi materi pokok IPS MISD, yakni meliputi struktur kurikulum IPS MISD, karakteristik perkembangan peserta didik, high order thinking skill, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Lalu juga ada literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan, literasi digital, dan juga pendidikan karakter. Yang terakhir adalah inovasi materi pokok IPS MISD. Inovasi untuk mengembangkan materi pokok IPS di MISD, yakni dengan menggunakan pendekatan pembelajaran, meliputi pendekatan karakteristik, pendekatan multidisipliner, karakteristik pendekatan interdisipliner, dan juga karakteristik pendekatan transdisipliner. Kesimpulan dari jurnal ini adalah ruang lingkup materi pokok IPS MISD diantaranya adalah sebagai berikut: manusia, tempat, lingkungan, waktu, keberlanjutan, perubahan, sistem sosial budaya, lalu budaya, perilaku ekonomi, kesejahteraan. Lalu dapat dijabarkan kompetensi dari beberapa materi pokok IPS MISD sebagai berikut: kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan. Selanjutnya, karakteristik materi pokok IPS MISD, yaitu karakteristik dilihat dari aspek tujuan, lalu aspek ruang lingkup materi, dan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, relevansi materi pokok IPS MISD meliputi struktur kurikulum IPS, karakteristik perkembangan peserta didik, HOTS, critical thinking, creativity, communication, collaboration, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan, literasi digital, pendidikan karakter. Lalu inovasi materi pokok IPS MISD meliputi pendekatan karakteristik, pendekatan multidisipliner, karakteristik pendekatan interdisipliner, dan karakteristik pendekatan transdisipliner. Selanjutnya adalah kelebihan jurnal. Yang pertama, susunan daftar pustaka sudah disusun secara alfabetis. Lalu jurnal ini sudah menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Lalu komponen jurnal juga sudah lengkap dan referensi yang digunakan sudah mencukupi isi materi. Yang selanjutnya adalah kekurangan jurnal. Yang pertama, abstrak hanya memuat satu bahasa saja, yakni bahasa Indonesia. Yang kedua, abstrak terlalu panjang. Ketiga, terdapat kata dari bahasa asing yang tidak dicetak miring. Dan yang terakhir, pada isi jurnal terdapat penggunaan spasi yang tidak sama, jadi ada yang menggunakan 1,5, ada juga yang menggunakan 1. Selanjutnya adalah solusi untuk penulis sebaiknya lebih teliti lagi dalam menyusun draft jurnal dan memeriksa kembali susunan kata dan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.